Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 12 05 yang terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu Irfan Satria, Aziza Rahma, Maulana Fikri, Rizky Febrian, dan Rizky Adi Bawah. Kami ingin mempresentasikan proyek mata kuliah Arsitektur Enterprise. Proyek kami yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Salon Irfan menggunakan TOGAF ADM. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Salon Irfan. Salon Irfan adalah sebuah salon kecantikan dan perawatan khusus wanita yang dimana menawarkan jasa seperti potong rambut, make up, dan facial. Salon Irfan dalam melakukan pencatatan transaksi, stok barang, dan lainnya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem informasi. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah penerapan sistem informasi yang dapat membantu jalannya proses bisnis. Untuk mendapatkan perencanaan yang terstruktur dengan baik, penelitian ini menggunakan TOGAF, The Open Group, dengan menggunakan metode ADM, Architecture Development Method. Selanjutnya, ada landasan teori. Yang pertama, arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise adalah sebuah kerangka kerja atau metodologi yang digunakan untuk menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa struktur IT organisasi mendukung tujuan dan strategi bisnis secara efektif dan efisien. Kemudian ada TOGAF ADM. TOGAF ADM adalah metodologi arsitektur enterprise yang membantu organisasi merancang, membangun, mengelola, dan mengubah arsitektur mereka. TOGAF ADM menyediakan panduan dan kerangka kerja untuk mengembangkan arsitektur yang sejalan dengan strategi bisnis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Adi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah proses pengamatan sistematis terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari subjek tersebut. Selanjutnya, rangka berpikir. Arsitektur Development Method atau ADM adalah metodologi inti dari TOGAF yang membantu organisasi merancang, membangun, mengelola, dan memelihara arsitektur enterprise secara sistematis dan terstruktur. Pertama, ada preliminary fase, yaitu untuk persiapan dan pengaturan konteks awal. Fase A, arsitektur vision, yaitu untuk menetapkan visi arsitektur dan ruang lingkup proyek. Fase B, bisnis arsitektur, yaitu untuk mengembangkan arsitektur bisnis. Fase C, information system arsitektur. Yang pertama ada data arsitektur, yaitu untuk mengembangkan arsitektur data. Dan yang kedua ada application arsitektur, yaitu untuk mengembangkan arsitektur aplikasi. Fase D, teknologi arsitektur, yaitu untuk mengembangkan arsitektur teknologi. Fase E, opportunities and solution, yaitu untuk mengidentifikasi solusi strategis dan membuat roadmap implementasi. Fase F, migration planning, yaitu untuk membuat rencana migrasi yang mendetail. Fase G, implementation governance, yaitu untuk memantau dan mengatur implementasi arsitektur. Fase H, arsitektur change management, yaitu untuk mengelola perubahan arsitektur secara berkelanjutan. Yang terakhir ada requirements management, yaitu untuk mengelola persyaratan di seluruh siklus ADM. Selanjutnya, perencanaan arsitektur enterprise. Yang pertama, prinsip bisnis.
Arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi prinsip bisnis pada salon Irfan adalah melayani jasa perawatan dan kecantikan salon untuk wanita. Yang kedua, prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh user, pengguna, atau pemilik. Yang ketiga, prinsip data. Data yang ada harus dikelola dengan baik dan memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data yang ada dapat diakses kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Dan yang keempat, prinsip teknologi. Prinsip teknologi sama dengan menggunakan software dan hardware yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah infrastruktur teknologi dapat mendukung kegiatan bisnis serta dapat mengintegrasikan kegiatan bisnis. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Irfan Satria. Oke, yang selanjutnya di sini ada 5W plus 1H-nya, yang dimana yang pertama itu ada what. What itu apa saja proses bisnis utama di salon Irfan. Itu yang dikelola adalah data transaksi dan data barang. Lalu yang kedua ada who. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam salon Irfan, yaitu pemilik salon Irfan. Dan yang ketiga ada where, di mana salon Irfan berada. Itu ada di Taman Kembalian Indah, Blok F145, Kebalen, Babelan, Bekasi Utara. Lalu yang keempat ada when, kapan arsitektur enterprise untuk salon Irfan akan dirancang. Itu akan dirancang tahun 2024. Yang kelima ada why, mengapa salon Irfan perlu merancang arsitektur enterprise. Yang pertama itu karena belum memiliki sistem informasi. Lalu yang kedua, masih menggunakan pembukuan yang manual dalam operasionalnya. Dan yang terakhir ada who, yaitu bagaimana arsitektur enterprise untuk salon Irfan akan dirancang. Yaitu perancangan arsitektur enterprise ini akan menggunakan framework TOGAF dengan metode EDM. Lalu selanjutnya ada arsitektur vision, merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan tujuan dan arah pengembangan arsitektur enterprise untuk suatu organisasi. Dalam konteks salon Irfan, arsitektur vision dapat diartikan sebagai gambaran ideal tentang bagaimana salon Irfan ingin memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai visinya, yang dimana visi salon Irfan itu menjadi salon kecantikan dan perawatan terdepan di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Dan di mana misinya itu yang pertama mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang mendukung seluruh proses bisnis salon Irfan, mulai dari pencatatan transaksi, stok barang, hingga manajemen pelanggan. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan Lalu selanjutnya ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang ada di salon Irfan. Aktivitas utamanya itu yaitu layanan, ada potong rambut, make up, facial. Lalu untuk penjualan itu penjualan produk kecantikan dan pemasaran, promosi dan iklan salon. Di aktivitas pendukung itu ada manajemen SDM, yaitu pelatihan dan pengembangan skill. Lalu ada keuangan, yaitu pengelolaan keuangan salon. Yang ketiga ada manajemen infrastruktur, yaitu pengelolaan peralatan dan fasilitas salon. Dan yang keempat ada teknologi informasi, yaitu pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Yang dimana jika kedua itu terlaksana dengan sempurna, value added akan memenuhi kebutuhan stakeholder. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Febrian. Oke, terima kasih. Di sini ada bisnis arsitektur, di mana contoh yang kita ambil ini adalah activity diagram dari seorang pelanggan. Di sini ada activity diagram pelanggan. Yang pertama, pelanggan membuat janji temu. Selanjutnya admin menerima konfirmasi. Setelah admin menerima konfirmasi, selanjutnya pelanggan konfirmasi janji temu.
Setelah pelanggan konfirmasi janji temu, selanjutnya admin memasukkan detail ke sistem. Selanjutnya, pelanggan datang ke salon. Setelah itu, admin memberikan layanan. Selanjutnya, pelanggan melakukan transaksi dan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan transaksi dan pembayaran, admin mencatatan transaksi di sistem. Setelah itu, admin melakukan pembaruan stok. Selesai. Next. Di sini ada informasi sistem arsitektur dan teknologi arsitektur. Di dalam informasi sistem arsitektur, ada 2 poin. Yang pertama ada arsitek aplikasi dan arsitek data. Untuk arsitek aplikasi dilakukan pengidentifikasi jenis aplikasi arsitek aplikasi. Yang kedua ada arsitek data. Seluruh komponen data akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan salon Irfan. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. Fase ini menjelaskan struktur teknologi yang dibutuhkan salon Irfan untuk menunjang operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Berikut list teknologi seperti WiFi dan laptop. Next. Selanjutnya ada opportunities and solution. Pada fase ini dijelaskan peluang dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh salon Irfan. Masalah pertama adalah pemasaran salon Irfan yang masih dilakukan secara offline. Solusinya adalah dengan membuat web company profile yang nantinya akan membantu pemasaran secara digital. Masalah kedua adalah mengolah data masih dilakukan secara manual. Solusinya adalah dengan dibuatkan sistem informasi yang dapat membantu admin dalam mengelola data, dengan dibuatnya web company profile dan sistem informasi admin diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh salon Irfan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziza. Mas. Ya, kemudian di sini ada migration and planning. Fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru dibangun pada fase sebelumnya. Dibuatnya roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis MC Farland Strategic Grid. Kemudian pada gambaran sebelah kanan itu ada tahap-tahapannya. Tahap pertama itu Salon Irfan 2020. Kemudian tahap kedua Web Company Profile Sistem Informasi Admin 2024. Kesimpulan. Yang pertama, tugas ini membuat suatu perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF dengan metode EDM. Perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint dari struktur arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Yang kedua, dihasilkan target arsitektur bisnis dan sistem informasi guna menyelaraskan proses bisnis dan sistem informasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.